bagi kami kata Allah itu adalah istilah yang umum. Artinya bisa jadi klaim bahwa kata Allah bukanlah penemuan pertama yang ada di Quran. Nah, kalau kata Allah tidak usah jauh-jauh, di Alkitab LAI ada kata Allah. Berarti itu bisa, kalau itu nanti saya mengikuti maksudnya abang, oh berarti ada di Alkitab. Oh berarti kalau begitu Anda tidak boleh mengklaim bahwa Allah itu sesembahan Anda. Berarti itu adalah nama umum gitu loh, ya. Nah, karena tak mungkin Allah yang sama yang disembah oleh orang Kristen mau dimanapun itu. Nah, lalu entah karena Alkitabnya berbahasa Arab, lalu Anda mau bilang itu bahwa ternyata karena Alkitabnya berbahasa Arab ada kata Allah, berarti itu Allah yang ada di dalam Quran. Waduh, itu kita sudah kacau itu. Kita bukan hanya kita yang Muslim, hanya kita yang Kristen, bukan kita yang ada di room ini. Mereka tidak menganut itu gitu loh. Itu bahaya. Jadi kalau buka pembuktian-pembuktian begitu justru bermakna ganda. Pertama, mau menyatakan bahwa Allah itu adalah juga yang sudah dipakai di pra-Islam atau di luar Quran dan termasuk di Alkitab tadi, termasuk di Alkitab Kristen. Berarti boleh-boleh aja. Itu pertama. Itu loh. Nah, yang kedua, berarti kalau sama Allahnya, ngapain pusing? Tadi Anda nggak menyimak di awal tadi disebutkan cetakan tahunnya berapa, cetaknya siapa, itu ada tadi di situ. Itu Oke lah, karena gini sudah ada kekristenan bang sebelum Muhammad di Arab itu sendiri kan gitu. Jadi mereka itu pun sudah menggunakan itu kan. Oke, jadi artinya kalau itu sama, apakah sama sosoknya? Ya? Tidak, sosoknya beda pak. Jadi Anda menyatakan Kristen di Arab diajarkan dengan pemahaman tentang Allah yang salah berarti? Bukan, Allah yang benar tapi berbeda dengan Quran gitu loh. Kok beda? Itu aja saya tanya kata kepada Allah. Anda. Katanya yang sama, kata Allah itu. Maka saya bilang, lafal Allah itu sudah dipakai di luar Muslim dan pra-Muslim. Oke, saya sekarang tanya kepada Anda. Pemahaman Anda mengenai Allah. Allah itu nama jabatan atau nama pribadi? Nah, kalau dalam versi kami, itu kan apa, kalau saya katakan umum saja, dan itu bisa diterjemahkan sama dengan teos gitu loh. Nah, tapi kan Muslim bilang, oh iya, saya itu nama diri, Allah itu nama generik name atau proper name? Gitu. Ya, sorry. Mas, pertanyaan saya simpel loh. Allah itu generik name atau proper name? Nama jabatan atau nama pribadi? Generik, kalau untuk orang Kristen generik. Oke, kita buktikan sekarang. Kata orang Kristen cabang pribadi ya, bukan Kristen menyeluruh ya. Kita sekarang buka di dalam Kamus Al-Munjid yang ditulis oleh Dr. Louis Ma'aluf Al-Yasu'i. Beliau adalah doktor pakar bahasa dari kalangan Katolik. Sekarang kita buktikan Allah itu nama atau gelar. Ini ya, ini ada kata di sini, ntar. Ini terlalu kecil ini. Bentar ya, mana tadi sudah? Ini. Sip. Nah, ini ya. Allah. Ini ya Allah. Cetak ismu dzati al-wajibil wujud. Allah adalah nama bagi eksistensi. Zat ini bukan zat alam ya, lain. Ada D-nya kalau tulisan Indonesianya. Nama eksistensi yang keberadaannya itu memang benar-benar ada, wajib adanya, dan dia adalah Tuhan. Makanya kalau disingkat, kalau berdoa itu menggunakan kata Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ini kata siapa? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini kata siapa? Ini adalah Kamus Al-Munjid. Tunggu dulu. Diam dulu. Bang Predi, Evi lagi menjelaskan data. Anda kalau nggak punya data, minimal Anda dengar dulu. Apa dari tadi? Sudah kamu kasih waktu ngomong loh. Ini adalah Kamus Al-Munjid. Predi, saya peringatkan Anda sekali lagi, diskusinya jangan kayak di pasar. Silakan Ustaz. Ya, ini Kamus Al-Munjid bukan karya orang Islam loh. Ini karya orang Kristen, orang Katolik, doktor tinggi bahasa, ilmu bahasa. Beliau mengakui, ini belum saya buka di dalam Kamus Al-Kitabul Muqaddas. Kamus Kitab Muqaddas juga mengatakan Allah itu proper name. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu Kristennya bukan Kristen dari Arab, bukan Kristen dari Bani Israel,
bukan Kristen dari tanah Kanaan, bukan Kristen dari mana-mana. Memang Indonesia ini punya agama yang namanya Kristen, ya sudah, cabang pribadi di Indonesia itu aja ajarannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak ajaran-ajaran Kristen di Indonesia memang menyalahi dari semua yang pernah diajarkan Kristen di seluruh dunia. Menyalahi sekali. Contohnya tadi nama Allah, semua Kristen di dunia dari Alkitab Al-Muqaddas, dari kitab-kitab ini, itu mengatakan Allah itu sebuah nama. Kristen Indonesia bilang itu generic name. Kemudian Kristen di Arab semuanya saya tampakkan tadi dalilnya bahwa Allah itu zat. Kristen Indonesia bilang roh. Jadi Kristen Indonesia ini memang saya akui berbeda dengan Kristen seluruh dunia. Sekian, lanjut. Oke. Boleh saya berikan tanggapannya. Oke, dari tadi Naja Media ini kan sudah mengatakan panjang lebar ya. Jadi begini, Anda itu harus membedakan antara salinan dan terjemahan. Contoh, saya berikan contoh ya, begini. Kalau terjemahan ke dalam bahasa Arab, pasti Allah itu ke Allah. Oke, boleh dikoreksi, tapi nanti ya mungkin saya salah, tapi boleh dikoreksi ya. Lalu kalau kata Allah terjemahan ke misalnya daerah Kupang ya, misalnya ke daerah Kupang, itu sudah beda, karena terjemahan itu fungsinya untuk memberikan pengertian kepada orang-orang di daerah situ menggunakan kata-kata di daerah itu. Nah, jadi kita kembali saja ke bahasa aslinya. Jangan, kalau Anda menggunakan bahasa Arab itu terjemahan, pasti semua di situ pakai Allah, pasti pakai sholat, itu sudah pasti. Ya, tapi kalau kita bawa ke bahasa aslinya, tidak mungkin demikian. Jadi boleh kita bedakan antara terjemahan ya, fungsi terjemahan, LAI juga terjemahan ya. Banyak terjemahan sekarang Alkitab, buktinya ke bahasa Arab juga begitu. Jadi kita kembali saja ke bahasa aslinya begitu. Nah, kalau Anda menggunakan mau menjelaskan tentang Bible dari sudut bahasa Arab, tidak bakalan ketemu, karena semua pasti pakai kata Allah, karena itu bahasa di sana. Oke. Bahasa Ya, baik. saya Allah itu pasti beda lagi. Iya, contohnya saya berikan contoh saja, day kan sudah beda. Nah, jadi itu akan beda dari sudut terjemahan. Jadi kita jangan memaksakan dari terjemahan begitu. Ya. Bang Perbum, kenapa nggak langsung menjelaskan dari bahasa Yunani atau Ibraninya aja langsung gitu, jangan bawakan ke situ. Jadi kita tahu benarkah penerjemahan ke bahasa Arab itu sudah benar Atau- sama dengan Anda di Indonesia atau Gini, tidak? Gitu. boleh dijelaskan? Mas Verbum baca Yunani bisa? Boleh, boleh. Monggo, Mas. Boleh. Boleh. Mana teksnya? Tunjukin aja. Ya, coba. Ntar. Tugas 6 ayat 12. Oke. Ntar. 12. Slide. Oke. Monggo. Aduh, jatuh terlalu kecil bang. Lagi, dekatin aja bang. Sorry, saya tidak pakai kacamata. Oke. Oh, oke. Oke, Geneto de en tois emerois. Oke, dekati bang. Tois. Masa ini dibaca Emerois? Makanya diperbesar bang, diperbesar. Masa ini dibaca Emerois? Gimana sih? Monggo. Oke, Emerais. emerais. Oke, itu tidak jadi masalah, itu tidak substansi lah. Makanya dibesarin aja. Salah nikut itu salah loh maknanya. Bukan di dalam Bang. percakapan kita ini bukan soal bisa membaca atau tidak. Oke lah. Iya, coba. Tautois. Iya, tidak apa-apa. Lanjut. Tautais. Terus Excel 10 Ace to diperbesar bang. Oros. Terus. Oke, boleh dinaikkan bang. Ada di saya bunga-bunga ini muncul ini. Oke, ke atas ini bang. Oke. Oros to sulfastai kai en. Ulangi, Yang- apa ini? Anda ini mau suruh saya mau melafalkan itu, mau bilang saya bisa membaca atau tidak, lalu poinnya di situ. Saya Ya, bilang enggak. saya Maksudnya menebak, begini, poinmu salah poinmu nikut. apa? Loh, salah Gampang nikut baca aja bisa itu. berbeda mana loh. Oke, bukan Anda menyatakan ke saya dengan layar yang begitu gitu loh.
Tapi poin Anda Pak, bukan saya tidak bisa baca. kurang besar dah. Ya nggak apa-apa. Kalau bilang aja, maksudnya kan saya kan nggak tahu kalau Anda sedang menstruasi. Oke, poinnya apa? menstruasi. Saya tidak harus membaca Begini itu semua. gitu loh. Poinnya apa? Itu ada Nah, kata coba itu. diterjemah satu-satu. Coba. Ini mana yang bermakna bahwa Yesus di sini sedang sholat? Monggo. Tidak ada di situ. Anda yang mendalilkan sholat, lah saya ceritakan aja. Anda yang mendalilkan, ya Anda yang jelaskan. Loh, ini kan Mana? kitabnya Mana? umum. Saya tidak mengakui kan. Justru kenapa saya harus menjelaskan? Anda yang mengatakan. Oh iya ya sudah, kalau tidak bermakna sholat berdoa aja, berdoa, monggo, berdoa. Tak perlu begitu Bang. Mana Abang mau makna bilang dari Yesus ini bermakna Yesus berdoa di sini, monggo. Lukas berapa itu Bang? Saya tidak bisa baca itu. Lukas Ya, berapa Bang? Lukas 6 lah, Lukas 6 ayat Ayat? 12. Iya, jadi Anda ini sudah oke ya, saya sudah bilang ini substansinya sudah lain. Anda mau menyerang, nanti kita Anda bisa akan baca. tahu. Loh, Tunggu dulu. tidak dijawab. Sampean bacaan ikutnya aja salah-salah tadi. Gini loh. Oke, Kalau dah. gini Bang, Biar saya baca, dengarkan dulu, sudah. dengarkan dulu Bang. Bang, dengarkan dulu ya. Begini. Sampean boleh seumpama itu mengklaim oh Yesus tidak sholat, tidak apa-apa. Tapi fakta yang akan terjadi Bang, ini bentar. Fakta yang akan terjadi Bang, bahwa Jangan kalau buka kita itu lagi. tunggu dulu. Anda buka itu lagi nanti dikoreksi Bisa lagi. dengar dulu Bang Predika karena Tunggu dulu, kadang-kadang nggak saya paham. mau bicara dulu. Ngerti dari tadi. Jangan terjemahan, jangan dibuat Didengar terjemahan dulu Bang. Bang, didengar dulu Bang. Anda nggak Oke, paham oke. nanti maksudnya. Oke, silakan. Nah, begini Bang. Jadi ketika kita memahami suatu teks mufrodat ya, mufrodat ini kosakata, bahwa setiap satu kosakata itu memiliki beberapa makna atau kita katakan kalimat mustarok. Kemudian setiap satu kata itu akan mengandung siakul kalam, konteksnya apa, maka kita akan paham. Kalau cuma bisa baca sama nerjemah, apa bedanya dengan baca ini Bang? Dengan baca Indonesianya kan? Apa bedanya dengan baca ini? Tapi kita akan bisa membandingkan antara Bible satu dengan Bible lain ketika sudah menemukan satu kesatuan dari terjemahan itu. Contoh, wa fitil kal ayyam kharaja ilal jabal liyusolliya. Nah, kata liyusolliya ini, ya, kalau kita maknai ini berdoa Bang, nanti rancu Bang. Katanya Yesus itu Tuhan, tapi kok dia berdoa? Berdoa kepada siapa dia Bang? Oke, itu sudah gampang dijawab itu. Justru itu apa? jangan Gimana? lain lagi terjemahan terjemahan Coba itu. dijawab. Liyusolliya ini kalimat apa Bang? Kalimat penghambaan atau kalimat permintaan? Yesus itu berdoa, apa masalahnya? Begini, Anda mau menjelaskan Yesus Bible, itu kan tapi kalau dari di sudut- dalam tunggu dari dulu. sudut bahasa Anda gimana sih? Oke, kita sekarang pakai bahasa Yunani murni ya, dosa pakai bahasa Arab ya. Oke. Iya kan tadi oke. kan sudah berdoa. Kenapa tidak Monggo, diterima monggo, berdoa? bentar. Nah, lalu menjadi rancau. Apa rancaunya? Bentar. Sekarang kejar aja rancaunya, Bang. Yang Yunani Bang Predika. Kan berdoa. Kalau sedang Ya, dijelaskan, ayo. sebentar Bang. Iya berdoa. Di dalam Yunani dan Ibrani ada perbedaan Bang. Di dalam Yunani Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman ini kan logos. Ya. Oke. Logos. Nah, logos ini kalau dalam Ibrani itu namanya dafar. Oke. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kejadian 1 ayat ini. Ntar ya, Kodeks Leningrad. Nah, ketika dikatakan di sini kejadian 1 ayat 3 ya. Di sini menggunakan amar, berfirmanlah Allah jadilah terang. Sekarang saya tanya, Yesus ini amar atau dafar? Dafar, Pak. Amar itu kan boleh berkata. Berarti kalau Yesus adalah dafar, berarti selama Tuhan perjanjian lama berfirman, itu bukan Yesus. Berarti menunjukkan Yesus pribadi lain dari Allah. Bukan, Begitu. itu kan sudah Anda salah. Jadi Loh, dia apa perbedaan firman, dafar dia dengan amar? berfirman, bukan berkata. Yang di bawah itu kan amar itu boleh berkata. Loh, ini diterjemah gini loh sama LAI loh. Berfirmanlah Iya, justru Allah. itu yang saya pilih kan. Dafar. Loh, ini amar bos. Yang dafar itu tadi di Yohanes bos. Saya bilang dafar, bukan Loh, amar. ini amar bos, bukan dafar bos.
Oke, kalau itu diterjemahkan berfirmanlah Allah, itu boleh. Tapi Yesus itu kan pertanyaan Anda, Yesus itu Amar atau Dafar? Saya bilang Sekarang saya Dafar. tanya kepada Anda paham nggak sih? Dafar dan Amar itu apa perbedaannya? Dafar itu betul berfirman, Amar itu boleh berfirman tapi boleh berkata. Gitu loh. Nah, saya Anda bilang mau pilih yang mana? Saya bilang Dafar. Gitu. Sabar. Salah. Bukan gitu. Gitu loh. Salah bang. Itu di mana itu ilmunya itu? Dapat dari mana itu kalau Dafar berfirman, kalau Amar boleh berkata, boleh berfirman. Itu mana itu literasinya? Coba sampean tunjukin data sekarang, coba. Oke ya. Nah, Ya. tapi pegang ya, pilihan saya bukan Amar ya, tapi Dabar. Anda bilang Dafar. Oke. Dafar. Oke, Dafar. Ya. Kalau Dabar nanti beda makna nanti ya. Oke. Searching Ya, aja di datanya, searching aja. saya minta Ketika- data sekarang. Oke, Data, saya searching di minta situ. data. Searching di situ. Ketika ada kata berkata, lihat aja bahasa aslinya, pasti nanti Amar atau Amar. Lihat aja. Gitu loh. Loh, sampean lah bukalah, masa saya disuruh buka? Anda sudah pegang Alkitab itu, silakan aja. Loh, saya nanti bisa pakai data pembanding saya untuk membantah Anda. Sampean buka sendiri data Anda. Cek aja di situ, mumpung Anda sudah pegang Alkitab di situ. Lihat aja ketika ada berkata. Amar dan Dafar beda nggak? Kata Amar bisa dipakai untuk manusia, tapi kata berfirman Dabar itu sebenarnya lebih sering itu dipakai kepada Allah, khususnya di dalam konteks Allah. Berarti Yesus bukan firman Allah di perjanjian lama berarti. Loh, kan ada Loh, Dabar sampean di kan milih perjanjian lama. Dafar. Kata sampean Dafar dengan Amar beda. Gimana Loh, sih? tapi ada Sedangkan tadi Allah di ini- perjanjian lama, di perjanjian lama berfirman Dabar. Kenapa Anda sangkal itu? Ih, gimana sih orang ini? Loh, Amar itu apa sih, Bas? bisa diterjemahkan berfirman, bisa diterjemahkan berkata. Di mana itu literasinya itu? Oke. Ya. Coba aja Bang, Kejadian pasal 2 ayat 23 itu. Coba Anda lah bukalah. Oke, Tunggu dulu. lalu Coba berkatalah Anda buka. manusia itu. Udah, kata berkata, udah. Nah, itu dari kata, oke ya, dari Yunaninya itu ya. Woi Amar. Dari Amar itu loh. Apa sih? Kok Amar sih? itu bukan berkata, bukan berfirman. Itu Nah, itu kan ada di teks berkata dengan ada, berfirman makanya saya pakai bilang abang Amar, baca sama-sama kata teksnya. Amar. Bang, Kamu ini, oke, memilih saya yang ajari, satu saya tapi ajari ya, menolak Oke, yang satu. ajari. Bang, Gimana? Anda mau bicara apa sih poinnya? Yesus Gini, bukan saya Dabar ajari. atau itu kembali aja. Kembali Gini, aja ke Yohanes 1 ayat 1. Ngapain jadi persoalan Makanya itu kalau nggak lari-lari? paham didengar dulu bang penjelasannya. Bang. Gini. Jangan lari-lari lah. Yohanes 1 ayat 1. Saya jelasin. Logos tadi mau bilang apa? Ini Anda nggak paham. Bang Fredrik, bang diskusi, bang ikutin lah. gini lah, Betul, saya ajari dulu. Bang Gini aja loh. coba buka aja di Kejadian 2 Tunggu dulu. coba. Ya, sudah, Kasih tunjuk sudah. di semua. Coba. Sabar Perbum yang menjelaskan Ustadz Wafi, jadi dia akan memberikan penjabarannya. Anda simak, makanya Oke, sudah paham. tunjukin aja ke Kalau semua. nggak, Gini. tadi predik tadi salah paham jadinya, tidak mau mendengar. Apa itu yang salah paham? Kan dia tanya ke saya, Yesus itu Dabar atau Amar katanya. Kalau Dari saya Yohanes aja pasal yang 1, menyimak kan? paham, Anda, Anda yang Kristen Gitu loh. tidak paham bedanya Dulu, ada ini pada kan sudah mulai Amar. lari nih. Ini sudah mulai mengalihkan. Coba buka Oh, dulu mengalihkan Kejadian 2 ayat sih. 23. Naja coba buka Saya Kejadian Muslim, 2 ayat nggak saya 23. Muslim, tapi saya bisa pahami sama itu. Kenapa Anda tidak bisa? Yang satu Itu bahasa kalian Mas harusnya. Kamu dari tadi tidak nunjukin data, saya santai aja loh, santai aja lah gitu. Jadi Kan gini, dikasih tunjuk Ini kan sekarang kejadian. sudah mulai ngeles nih. tunggu dulu gini loh, makanya mau saya jelaskan. Kamu verbum bisa, baca Yunani kamu bisa juga. Saya bisa Bang, oke lah, nggak tahu kemana itu abang mau tanya. Itu tidak substansi. Abang mau tanya aja, Loh, tanya lah. ini substansi, Mau praktekkan bahasa ini Yunani nanti berani. akan menunjukkan Bang, bahwa Yesus itu bukan kelas bagian TK. dari Allah. Saya mau bilang Gitu begini, loh. kelas TK belajar membaca, paham? Loh, Nah, masuk aja ke bro, buktinya kamu tidak bisa menguasai baik Jangan menghujat pribadi kelas TK Anda. Emangnya kelas berapa, bang? Hah? Saya tanya dulu, Anda pendidikan tertingginya apa? Gini, tunggu saya jelaskan. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu? Bahwa ternyata tadi Mas Predika ini sudah menunjukkan Yesus bukan bagian dari Allah. Nah, Itu kenapa salah loh saya bang. bisa tunggu dulu. Aduh, Bang, saya santai dulu. tolak loh itu.
Pernyataan itu saya tolak. Salah. Tolak nanti bang, Saya pernyataan itu. setelah selesai Anda dengarkan baru Anda tolak. Oke, Bisa. Itu, ada waktunya. itu sebabnya jangan Sabar. ngomong ngawur bang. Jangan halangi Makanya saya bilang orang itu. sedang menjelaskan sesuatu bang. Kalau nggak saya turunkan ya. Malah mempersesat. Silakan aja saya diturunkan. Tapi saya tidak setuju suka begini kalau memframing. diskusi tidak mau mendengar bang. Karena kita Bukan mau dia diskusi memframing ilmu. kita. Saya ngomong Kita nggak apa, mau dia dengar ngomong Anda apa. dulu, Anda Bang. sudah Enggak. mengakui tadi Yesus bukan bagian dari Allah loh ya. Loh, Ini siapa yang bilang? Jelaskan Masalahnya itu dia dulu. masalahnya. Siapa yang Dengarkan bilang? dulu saya menjelaskan ini. Kalau Anda tidak setuju dibantah nanti, santailah. Gitu. Jadi santai, jangan kepanasan dulu. Roh Kudusnya diturunin dulu. Bukan, aduh bang, Ya, tidak ini. boleh begitulah kalau ngomong. Makanya bilang saya ini jangan bukan dari dipotong-potong bagian Allah. kalau Anda kamu sebentar udah ngomong, ya saya yang Sabar, kamu Bang dulu. Ketika diam Karena dulu kan Anda bisa tuduh saya seharusnya. tidak Diam terima. dulu makanya. Mudah sekali diskusi dengan dia mendengarkan itu mudah sekali sebenarnya. Jadi paham. Anda tidak Oke, mau oke, paham. silakan. Menolak paham sekali nampaknya. Begini, Takut sekali, takut ya. apa? Bukan bang, dia kan menuduh. Dia bilang saya tidak. Diam dulu mulutnya, bungkam. Udahlah turunkan saya kalau ini suka-suka kalian mau ngomong tentang saya. Sendiri kalau udah nggak sanggup Jadi lagi diskusi, OC kalian memang terus sendiri begitu. lah. Dia secara tidak langsung tadi sudah hampir mualaf dia. OC itu kalau ketika memang sudah tidak data, maka mereka akan merocos supaya diturunkan. Itulah modal OC. Sorry ya. Berimbang ya. Berimbang. Sorry bang, semuanya. sorry. Makanya saya tidak terima cara komunikasi Tadi- begitu. Saya belum ngomong loh dari tadi, jangan turun dulu lah. Kasih Oke, tadi kesempatan juga buat pertanyaannya- yang paling bawah Saya. gitu loh. Pertanyaannya Jangan begini turun dulu. tadi. Pertanyaannya begini tadi. Yesus itu kabar atau Tunggu dulu, amar? saya mau Nah, menjelaskan ini dulu. udah mulai ngeles nih, saya sudah Jadi tahu kan nih. bagian Mentang-mentang saya begini nanti mau ngeles dibantah nih. tidak apa-apa, ada Bentar. apa loh? Nah, bentar Udahlah. ya, makanya saya mau Tunggu ngomong. dulu. Sudah lari-lari kemana dari Lari, udah mau Yohanes lari. ke Kok malah dari lari-lari? Yohanes ke kejadian Perasaan begitu dari jadi tadi amat dengan Anda dapat menjelaskan. lari-lari itu udahlah Saya turunkan sudah aja kami. Udah menyerah dua. Turunkan saja kami. Berusaha menutupi. Oke. Sudah lari-lari. Tidak tahu temanya kemana, ujung-ujungnya kemana. Turunkan saja lah. Sama Aja, sekali Naja. bukan Jangan turunkan, jangan turunkan. Mudah-mudahan saya nanti. Ya. Tapi jangan lari-lari dong. Naja Media begini. Nah, ini saya Oke. jelaskan dulu, Kita 3 menit lah, berkembang 3 ya. menit. Kasih saya Yohanes 3 menit. kan Anda tadi masuk Yohanes 1 ayat 1. Substansi Sangat lagi. mudah sekali Lalu masuk ke untuk kejadian, lalu mendengarkan tanya. diskusi, tapi selesai itu bisa ditanggapi, ada Lari-lari. waktunya panjang, Oke lah, nggak perlu turunkan saya. cepat timpahan, sehingga setiap orang akan Oke, bisa mendengarkan. ini aja, jelas. abang-abang. Besok Takut kita sekali diskusi kalian, karena udah malam. apa yang disampaikan Ustaz Buat Wafi saja itu tema. mengungkap apa yang kalian pahami salah. Takut kalian Oke, itu. boleh. Oke, Bejo. Oke, temanya Kalau begini kalian ya, Bang, ya. takut, Bentar-bentar. diamlah dengarkan. Kalau Anda, tidak takut, bener bang, Bang Jo. tunjukkan kalian tidak takut mendengarkannya. Iya, diam. ya, besok Anda sama Ustaz Wafi ini temanya yang saya bikin ya. Oke, Berapa, kita bikin Ustaz? temanya bang, karena udah malam. Oke, gini aja. Besok Naja kita udah mulai ngeles, diskusi. guys. Tidak apa-apa, besok kita diskusi boleh. Sekarang aja boleh Sini ya, sebenarnya, aduh. asalkan kasih Validasi saya kita waktu. suci ya. Udah, kita ini, sorry, bukan apa ya bang-abang. Anda Bali kita sore dari ini, kitab ya, suci, oke? betul. Dari sore bang, saya ini di sini dari sore di room ini. Iya kan, saya tidak menghujat kan, saya santai loh. Enggak, Ini nanti makanya ada enggak beban. soal Kita bilang soal untuk besok maksud saya bang. Astaga. Saya mau Gini. ngomong dulu 3 Naja, menit, menjelaskan kesalahan. Boleh diam dulu Baru ada sebentar biar bantahan didengarkan nanti, dulu kan Ustaz enak, Wafi ngomong apa. Sebentar aja. Oke, silakan ya, saya mendengar ya. Saya mendengar kan? ya. Ya, 3 menit aja, santai. Nanti dibantah, tidak apa-apa gitu loh. Nah, ini Mas Pradika sama Verbum ini sudah mengaku ya kalau Yesus itu tidak ada kaitan dengan Tuhan Allah, nggak ada kaitannya. Siapa bilang Anda salah? Berbeda. Nah, nanti Saya tunggu langsung dulu. tolak, bang. Loh, Saya ini nanti tolak. saya jelaskan alurnya gitu loh. Enggak lah, saya enggak. mengatakan Enggak. seperti itu? Kalau begitu Ada yang lebih mengerti. Gimana Saya sih? keberatan abang bilang begitu bang. Yesus Tuhan, Yesus Allah, titik. Silakan saya diturunkan. Nanti kan saya Jangan, jelaskan. jangan. Ustaz, nanti saya Alarmnya itu Ustaz, loh, di saya sini kan ada ini Ustaz, ada jejak digitalnya Ustaz. Kalau misalnya Oke. Anda mengatakan Ya, gini aja yang dulu, tadi, gini dulu ya. gimana? Itu kan Tunggu, 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 tunggu. itu kan penggiringan siapa ini? Siapa namanya ini? Oke. Saya Naja ya, ini, Mas. sorry Nanti Naja, kalian Naja aja. Anda menggiring. Itu salah, jangan begitu. Jadi begitulah Anda caranya. menantang Ustaz Wafi. Jadi saya bilang jejak Yesus digital itu Anda Tuhan. sama saya ada. Gimana kalau misalnya VT saya pasang di VT? Malas nanti orang Bagaimana? ikut di sini kita diskusi malas karena Anda memframing lalu itu jawaban kami. Enggak Kamu lah. kalau sudah tidak mampu, itu malah bisa sama dijawab nanti. Saya bukan tidak mampu. Ya, Kan dia yang lari-lari, Bang. Udah salah di Oh, framing. enggak, dia kamu kan yang yang lari-lari. kamu menutup Dia lari ke kamu Yohanes, menutup dia lari ke sini, dia lari ke sini. Enggak tahu kita temanya apa. Nggak ada yang lari Fokus dari aja. tadi. Masih satu Tuh,
alur. Ada, Kamu Nari. mendengarkan. Bingung nyimaknya Ada, Nari. satu-satu lah. Oke lah, besok kita lanjut tapi dibuat tema yang bagus ya. Gini Mas Praedika sebentar ya, sama dulu ya. Verbum, besok temanya begini. Firman Allah dalam perspektif Islam dan Kristen gimana? Oke, baik. Oke, boleh, boleh. Ya, Sedikit firman pesan, boleh, Allah sedikit pesan dalam saya sedikit perspektif- boleh Ustaz Wafi sebentar aja. Tadi Saya boleh udah titip pesan ngamatin. satu. Perbum, Ya. sebentar saya pesan sebentar Oke, buat kamu, Perbum. silakan, Saya Jo. punya pesan satu buat kamu ya. Saya dari awal diskusi saya sudah amati PT kamu, ada yang mengarah pada penghujatan terhadap Allah. Jadi tolong kalau bisa ya, saya sarankan saya menjaga kamu supaya kamu tidak teraniaya nantinya ataupun mau bermasalah ya. Kami Muslim tidak menginginkan apapun terjadi kepada kalian yang tidak baik. Kami sarankan Anda usahakanlah tampil sebagai Kristen yang baik, ya, berdiskusi besok dengan tanpa PT itu lagi yang kira-kira isinya menghujatan. Dah lah, saya dah. amati dari tadi. Tidak, Ya, saya itu aja pesan saya buat Perbum. Jangan Yang begitu, Anda ya. mau terima tidak masalah. Itu hanya Masalahnya bukan hanya analisa kita Anda, ya. berdiskusi, banyak yang menyimak. Saya takutnya Anda ketemu di jalan mereka salah satunya, Anda yang bahaya, Bang. Tapi Oke lah. syaratnya Saya jaga ini. Anda mengancam. Itu mah pengancaman lah. Saya Anda rasa mengancam. itu tidak bagus lah di Ya nggak masalah kalau dianggap ancaman juga tidak masalah karena itu yang terjadi ya. Bang, Saya menjaga. Bang, Saya katakan nggak usah. saya memberi penjagaan kepada Anda, berusaha menasihati. Oke, baik itu ya, nasihat terima itu, kasih. baik. Tidak usah Fitinya itu dibesar-besarkan. isinya bagaimana? Gimana? Fitinya isinya bagaimana sih? Kok penasaran saya? Ada di PT-nya Perbum itu. Ya apa? Gimana fitinya, Mas? Adalah Tidak, kita tidak usah lah. besok Dia buat tahu tema makanya dia lah takut ya. sekarang Ustaz Wafi. Makanya dia sekarang tuh Besok buat terganggu. tema. Dia tahu itu. Tapi Dia saya tahu mau itu. pesankan Kalau satu. memang benar-benar menghujat, itu langsung direkam saja kalau memang benar-benar menghujat. Udahlah, ini Maksudnya mau itu kalau- diskusi mau gimana saya kita rekod, ini. Ustaz Wafi. Sudah saya rekod. Saya cuma Ya, memberitahu rekod aja. Saya menjaga. Nggak apa-apa. Jangan begitulah, teman diskusi mau digituin kan tidak bagus juga. Jangan Jangan gitu. nasihati. Kalau besok kalian tampil tidak ada itu, tentu tidak ada masalah. Saya sudah nasihati. Urusan itu urusan kalian. Boleh lah, boleh. Tapi kan terlalu banyak lah pasal yang kalau masih urusan begini ujaran-ujaran Itu marah ke urusan teman atau kalian, apapun bukan sudah urusan nggak kami. bagus. Urusan kami memberi nasihat. Sudah disampaikan, resiko kalian tanggung. Wah, ini sorry bang siapa ini yang ngomong ini? Jangan begitulah bahasanya. Kalau Menggandeng kamu cari aja. saya terdaftar di API, nama saya ada, alamat saya ada. Oke, menggandeng saja. Kan kita ini kan dari tadi kan teman diskusi. Tidak usah gitulah bahasa. Diskusi wan saya dipotong-potong terus, di framing dari tadi. Enggak lah, bang ini langsung gitu. Besok kita diskusi apa bang? Ya itu besok temanya itu firman dalam perspektif Islam dan Kristen. Oke, kalau boleh. Kalamullah ya, kalau Oke, di boleh. Islam itu istilahnya kalamullah berarti. Oke, kalau boleh dibuat ininya lah. Teknisnya supaya jangan beramai ribut Tapi begini. anu ya, maksudnya jenengan Anda jangan minta saya yang bukain data sampai yang buka sendiri. Masa saya semua yang buka nanti? Nah, terkadang kan sama-sama lah. Ya. Ustaz, Ya. Tat, bagaimana kalau ini Tat, validasi kitab suci Tat? Kayaknya seru Tat. Validasi kitab suci sudah keseringan. Iya. Mending firman itu bagus loh. Boleh lah, kait-kaitkan dikit boleh. Tapi begini, mungkin gini. Iya, jam berapa Ustaz? Di Nah, gini dulu. saya- Kita boleh nggak sharing Ustaz. ini? Bang, abang-abang. Boleh nggak Iya, ini? iya. Ini kita dari hati ke hati lah. Ini kan kita samanya. Ini kan hanya di diskusinya. Kalau ketemu kan ngopi-ngopinya kita. Gini. Betul. Begini, ada juga hal-hal tertentu mungkin kita salah ngomong segala macam, tapi kami secara pribadi tidak ada unsur sengaja. Nah lalu begini, apakah ini baik atau tidak untuk kita sama-sama di dalam apologet ini? Kadang-kadang Kristen itu takut berhadapan dengan rekan-rekan Muslim karena nanti ujung-ujungnya sorry, bukan untuk debat kusir kita, bukan. Seringkali nanti kalau sudah masuk ke penistaan, penodaan, segala macam kan korban yang minoritas itu gitu loh. Jadi kami takut kan Iya, gitu. makanya Bang Kalau Fredrik, konteksnya jangan itu Selagi Anda membawa data yang valid, pasti tidak akan dilaporkan. Oke. Tapi data Anda tidak Konteksnya valid, begini. itu dilaporkan. Nah itu gini ya. Bagi kami sama juga ketika saya pikir tidak semua apologet Muslim itu cakap ya. Ada juga
juga yang ngomongnya ngaur, intonasinya segala macam ada juga. Tapi kan kita tidak pernah berpikir yang begitu-begitu. Boleh ndak begini maksud saya? Ya itu di kita lah di sini, gitu kan? Itu kita di sini. Kalaupun tadi sudah dinasihatkan itu bagus bang. Saya senang penasihatan itu bagus. Hanya ndak perlu Bang Fredrik, Bang Fredrik, saya host ini, Bang ya. Lanjutnya Cuma di sini hostnya netral, tidak ada penghujatan baik di Islam. Kalau ada narasi hujatan saya turunkan. Oke, Saya baik. juga memperingatkan semua host di yang ada di menjadi host. Saya peringatkan jangan ada hujatan. Kalau Islam menghujat, saya yang di depan, Bang. Mantap, senang Saya bang. yang depan. Salah. Oke, saya setuju bang, saya setuju, saya senang ya. Artinya begini, ini kan kita berani nih masuk di sini. Karena saya berani masuk sini karena apa? Karena saya tahu ini diskusi dan saya tahu hati kita sama kok. Cuman di room sini, Bang, yang edukasi, Bang. Ah, itu. Nah, banyak apologet Kristen yang di sini, Bang. Boleh tanya siapa aja. Ya. Ya, senanglah kita ya. Jadi besok kalau kita diskusi ya sambil menunggu siapa yang menang. Cuman lagi juga lah hostnya. Janganlah lagi ribut-ribut kayak di pasar. Iya, tapi kadang-kadang walaupun sorry ya, kita ini kan kayak saya ini kadang oke, terus gitu. Itu hanya reaksi-reaksi untuk memberi semangatnya itu, bukan karena potong memotong, enggak lah ya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah begitu ya Bang ya. Ya. Biasa, Bang, di dalam diskusi itu kalau ada agak keras sedikit ya Ustaznya, biasa ya. Namanya juga diskusi Iya. debat agak keras-keras Betul. sedikit. Gak apa-apa, yang penting kasih teratur, Bang, di jalannya. Jangan ada hujatan atau waki-wakian ya. Ya, Oke. ya, betul. Kita diskusi biar mengedukasi teman-teman yang di bawah. Ya, Itu saja. karena kita punya pengalaman yang tidak enak juga kan. Pengalaman tidak enak, masuk kita ke satu room, wah, kita diserbu kayak apa, tidak bisa ngomong, jadi tidak enak kan. Oh, Kalau ini saya di bagus. sini beda. Boleh tanya Ustaz Wafi. Nyaman di sini Ustaz Wafi ya. Bisa ngopi ya Ustaz Wafi ya. Selagi gini, yang penting yang sering dijadikan laporan itu satu kalau monolog ya, nggak ada istilahnya. Dua, yang sering terjadi itu fiti memang, fiti yang hadis-hadis Nabi ditafsiri sendiri. Nah itu fiti sama monolog itu memang bahaya memang. Tapi kalau dalam konteks diskusi itu aman karena ada lawannya, ada yang mau menjawab. Ya, gitu. ya. Oke. Ya enggak apa-apa, kita senang-senang aja ngobrol-ngobrol gitu kan, sekaligus ya itu tadi kan mengedukasi masing-masing kan. Ya. Tapi saya senang lah, saya senang boleh bertemu dengan Uniriva dan Ustadz Kainama ya, saya senang boleh ngobrol dengan mereka begitu. Ya. Thank you Bang ya, thank you semua ya. Sambil kita menunggu besok siapa yang menang. Oke. Oke. Bang, kami tunggu progresnya. Kalau memang mau lebih baik, tampillah sebagai Ya. seorang Kristen yang baik. Kami akan Makasih ya. tampilkan juga. Oke Bang Predika. Kita belum Saya belum selesai. Iya, selesai dengan makanya saya Anda. belum lihat ini apa penjelasan Uniriva. Ya gimana mau menjelaskan? Gimana mau menjelaskan ketika kita berbicara dipotong orang lain? Pertama kita akan ke distract, yang kedua Anda tidak akan mungkin secara bersamaan mendengar dan berbicara itu bisa dua-duanya terlaksana gitu. Ketika kita Ya, mendengar ya, dan ya. bicara itu akan bubar dua-duanya. Anda Iya tidak akan sih. dapat poin apa-apa. Ya, oke lah. Oke, nanti saat lain kali kita boleh diskusi yang lebih. Sebenarnya secara singkat saya bisa jelaskan, tapi masalahnya adalah saya tidak akan menjelaskan sesuai dengan keinginan Anda gitu. Karena Oke. tentu paradigma kita beda. Anda punya sudut Iya. pandang yang beda, saya punya sudut pandang beda gitu ya. Iya ya, betul. Iya. Tapi saya senang cara berargumentasinya Mbak Riva itu, senang tidak pakai ilmu pokoknya gitu loh. Ya, saya senang. Ya, Ya. terima kasih. Sampai saya telepon Ustaz kita. Oke, oke. Bang. Saking abang saya kasih karpet merah sih. Saya telepon Ustaz nama tadi. Oke. Ya, Makasih, makasih. Bang. Nanti Senang, Bang. kapan-kapan Kita- diskusi Ya. lagi. Saya lebih ingin membahas gini, Bang. Yang mungkin Ya. saya sampaikan adalah kita ini kan berbeda cara berpandangan, cara berketuhanan, cara berkeyakinan kita berbeda. Sebenarnya kita tidak memaksakan sudut pandang kita ke orang lain, tidak. Islam itu tidak memaksakan kalian itu harus sama seperti kami, tidak. Ini kita tidak sedang nyamain, kita hanya mengeksplor, membuka bagaimana cara Anda sebagai Kristen berpikir, berkeyakinan seperti itu. Begitu juga dengan kami. Jadi Ya. kalau Anda tuntut harus seperti ini kitab kalian maka bisa dikatakan kitab suci, wah ini nggak usah diskusi. Itu namanya Ya. memaksakan
paradigma gitu. Oke. Thank you lah. Saya banyak belajar. Siap. Ya. Itu Oke. Bang Verbum suruh hapus VT-nya Bang, itu parah sih VT-nya itu. Penghinaan itu Allah itu. Iyalah, enggak lah. Oke lah. Enggak apa-apa namanya. Ini mungkin apa ya. Tapi kita lanjutkanlah diskusi yang baik, diskusi yang sehat besok Bang ya, dan kedepannya. Ya.